أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah sempurnakan nikmat-nikmat tersebut dengan kita duduk di masjid ini, dengan kita duduk mendengarkan di majlis ta'lim ini, dalam rangka kita mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki satu bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan kabar kepada kita semua akan sesuatu yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini. Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu." Kalau kemarin kita sudah masuk bulan Rajab, bulan Rajab itu, masya Allah Bapak, hampir setiap masjid, musola, sekolah itu memperingati yang namanya Isra Mi'raj, yang memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berbicara tentang bulan Rajab, kalau sudah berbicara tentang masalah bulan Rajab, pasti identiknya dengan Isra Mi'raj, ya tak? Kalau sudah membahas Isra Mi'raj, pasti tidak lepas dengan yang namanya perkara sholat. Pasti, tidak mungkin. Itu satu paket. Jadi kalau ada pembahasan masalah Isra wal Mi'raj, itu pasti pembahasan utamanya yaitu adalah masalah sholat, ya tak? Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini sering Anda sampaikan, ketika sholat itu adalah menjadi sholat yang benar, sholat itu adalah sholat yang benar-benar kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sholat tersebut akan menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya dah. Makanya karena omongan sering, Beb, masih banyak uang sholat tapi maksiat, masih banyak uang sholat tapi galak berbohong, masih banyak uang maksiat tapi galak korupsi. Tidak, bahkan bukan sholat wajib baik yang dilakukan, tahajudnya, duhanya, segala macam witir yang dilakukan, tapi kok masih berbuat maksiat. Ini bukan sholatnya yang salah, tapi mungkin cara ibadahnya yang salah. Ya mungkin selama ini dia ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pengakuannya dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita kan mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala semua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, salatku, semua ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kadang-kadang nyatonya tidak. Tidak kita salat pengen dikatakan baik. Tidak salat karena dikatakan pengen biar tidak kejingan wong yang tak salat. Tidak. Nah, salat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin salat kita yang salah. Tidak. Mungkin selama ini sudah benar. Tidak, niat kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin salatnya yang salah. Tidak, Fatihahnya yang salah, takbiratul ihramnya yang salah. Pak, Bu, wong yang paling pegel itu, tidak. Kita kalau nyinggung wong dak salat itu banyak. Salat ini adalah perintah Allah yang mungkin paling banyak ditinggal ke wong. Salat ini termasuk ibadah yang paling banyak ditinggalkan manusia. Umat Islam zaman sekarang ini sholat banyak. Tapi yang lebih kasihan lagi itu Bapak Ibu, yang lebih mengenaskan lagi, kalau ada orang rajin sholat, Masya Allah, bahkan sholat sunnah-sunnahnya dilakukan, tapi yang mirisnya sholat dia itu tidak sah. Sujud ruku, bangun malam, tahajud pagi, semayang duha, kuang-kuang witirnya lagi, bergerak semayang hajatnya lagi, segala macam bentuk sholat sunnah dilakukan. Tapi yang sayangnya kalau dia sholat, tapi sholat itu salah. Baca Fatihahnya salah, atau lagi cara wudunya belum benar. Istinjanya masih salah. Kalau sudah istinja salah, wudunya salah, maka sholatnya pun tidak sah. Bola pinter kalau jamaah sini nih kalau masalah fikih, bola balik sudah. Teko mazhab Hambali bagaimana paham, Kalau masalah ini harus paham gitu. Nah ini yang paling kasihan itu orang yang sholat, tapi sholatnya tidak sah. Rajin sholat Masya Allah, tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya tidak diperhatikan, rukun-rukun sholatnya, hal-hal yang membatalkan sholat ini yang harus kita pelajari lagi. Pelajari lagi. Jangan malu nak belajar, jangan malu. Tanya ke sama ustaz yang dekat sini, tanya benar tak cara sholat aku, wudu aku lah benar apa belum. Anak sering yang ingat ke masalah ini dan anak tak pernah bosan, Pak. Anak tak bakal pernah bosan ingat ke masalah hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena banyak yang melalaikannya. Ada yang sibuk sedekah sana sini, wah Masya Allah, pergi haji, pergi umroh setiap tahun tak pernah lepas. Tapi sampai sana dia umroh, tapi sholatnya tak benar. Fatihahnya salah, sayang. Jauh-jauh dia pergi ke Mekah sana, yang pahala sholatnya itu bisa 100.000 kali lipat. Tapi kalau sholatnya salah, untuk apa? Kalau sholatnya tidak benar, untuk apa? Nah ini banyak, dan anak sering memperhatikan hal-hal seperti ini sering. Kadang-kadang anak tuh jingga ada orang balik umroh di bandara itu, dia tidak memperhatikan cak mana cara dia kencing, dengan tegaknya, tidak pakai sandal ke WC-nya, percikannya, sholat, tak pergi umroh saya ini. Nah, kan kalau nak haji umroh mabrur itu perhatikan juga hal-hal seperti ini, biar apa? Setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan di sana itu diterima dan sah, bukan hanya sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini tadi yang sampaikan di awal, Nabi mengatakan, yaghfulun nasu anhu. Banyak orang lalai dengan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu. Kalau bulan Rajab Masya Allah, bulan Sya'ban ini dia hampir dengan 2 bulan yang luar biasa. Bulan Rajab, bulan Ramadan. Nah, tengah-tengahnya ini bulan Sya'ban. Nabi pernah suatu hari, itu keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Malam-malam hari keluar. Kemudian Aisyah ini mencari Nabi malam-malam itu. Ketika dicari, aku mengira, kata Aisyah, Nabi ini tidur di tempat istrinya yang lain. Keluarlah Aisyah ketika diintip. Jadi rumah Aisyah sama Nabi itu, sekarang ini makbarah kuburan Nabi itu rumah Nabi. Kamarnya Nabi itu. Itu rumahnya Nabi itu. Samping raudhah itu. Keluar dari raudhah,
keluar dari makam Nabi, lurus sebelah kiri itu ada makam namanya makam Baqi. Makam Baqi. Nah, kemudian setelah itu Aisyah ini mencari Nabi, cari kok tidak ada, kata Aisyahnya. Keluar dari rumah, dilihat Nabi sedang berdiri di depan makam Baqi. Malam-malam hari ini, Pak. Malam-malam hari. Kemudian dihampiri oleh Aisyah. Ya Rasulullah, aku mengira engkau tidur di tempat istri yang lain. Ada apa yang kau lakukan di sini ya Rasulullah? Apa yang sedang kau lakukan? Kata Rasulullah, aku sedang mendoakan saudara-saudara kita yang setelah mendahului kita, Ahlul Baqi. Di Rasulullah itu mendoakan. Dan malam ini Aisyah ketahuilah malam ini adalah salah satu malam yang mana setiap hamba Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Malam hari itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah mengatakan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya, walaupun dosanya itu sebanyak bulu domba Bani Kalab. Nah, jadi dulu itu di zaman Nabi itu ada banyak kabilah-kabilah Bapak Ibu. Kelompok orang-orang Arab, kelompok ini. Nah, ada namanya Bani Kalab. Kalab itu maaf ngomong artinya anjing. Bukan artinya mereka itu melihara anjing, bukan. Tapi saking banyaknya mereka punya domba, saking banyaknya mereka punya domba, mereka membutuhkan seekor anjing untuk menjaga domba-domba tersebut. Nah, domba-domba mereka ini terkenal, Bani Kalab ini bulunya tuh tebel-tebelnya. Tebel. Nah, ini umpama Rasulullah mengatakan walaupun dosa orang tersebut sebanyak bulu domba Bani Kalab. Ini kiasan baik dari Nabi. Saking tadi walaupun dosa hamba tersebut banyak, tapi kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, maka Allah akan ampuni. Itu malam nisfu Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa. Tidak kalah penting, tidak kalah mulia dari bulan Rajab. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Rasulullah. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa Rasulullah pernah mengatakan ini bulanku? Alasannya karena di bulan ini turun ayat. Apa ayat tersebut? Ayat perintah untuk bersolawat. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak baca sholawat, banyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia banyak salah. Manusia tempatnya salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Anas bin Malik, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita ini manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Tidak pernah lepas dengan yang namanya dosa. Hampir setiap hari, setiap waktu kita ini kadang berbuat dosa. Baik dosa kecil, dosa besar. Tanpa kita sadari. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita berbuat dosa. Intinya manusia bukan tempat yang baik. Bukan full bersih hati. Manusia tidak hati. Kecuali Nabi. Nabi itu memang bersih. Memang maksum. Kalau gitu, tidak. Pagi berbuat dosa, siang mungkin Masya Allah. Sore berbuat dosa lagi, malam tobat lagi. Macam itu. Intinya tidak kata kita yang bersih. Memang tempat salah, tapi ingat, kata Rasulullah, sebaik-baiknya mereka orang yang berbuat dosa, sebaik-baik mereka orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawwabun. Mereka yang taubat kepada Allah, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang hamba yang mana dia tadi membawa dosa yang banyak Bapak Ibu. Ketika suatu hari itu Nabi Musa itu pernah
bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Allah, bagaimana kalau seandainya ada seorang hamba ahli ibadah, orang soleh memanggilmu ya Allah, bagaimana engkau menjawabnya ya Allah?" Kata Nabi Musa, "Wahai Musa, aku akan menjawab dengan labbaika ya ibadi. Aku penuhi panggilanmu wahai hambaku." Terus kata Nabi Musa, "Kalau seandainya yang memanggilmu ya Allah adalah seorang ahli maksiat dengan penuh dosa yang banyak, dengan tangisannya dia kembali kepadamu ya Allah, dengan taubatnya ya Allah, ya Allah, dia memanggil namamu ya Allah, bagaimana engkau menjawab panggilan tersebut ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Aku akan jawab panggilan hambaku tersebut, labbaika ya ibadi, labbaika ya ibadi, labbaika ya ibadi." Akan aku jawab dengan tiga jawaban, dengan tiga panggilan ini. Jadi diulangi sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku penuhi panggilanmu wahai hambaku, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu." Ya. Ditanya sama Nabi Musa, "Ya Allah, kok beda? Kalau ahli soleh, orang soleh tadi kau panggil dengan cuma satu panggilan, labbaika ya ibadi. Tapi kenapa orang-orang ahli maksiat yang bertaubat kepadamu ini kau panggil dengan tiga panggilan ini, dengan tiga kali? Ada apa ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, karena biasanya ketika hambaku orang-orang yang soleh ini, ketika dia memanggil namaku ya Allah, itu mereka merasa diri mereka tuh membawa amal-amal ibadah yang banyak. Berbeda dengan hamba-hambaku yang berbuat dosa, yang maksiat, dan mereka kembali bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepadaku, mereka tidak memiliki harapan apapun kecuali hanya aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kalau orang ahli pendosa itu Bapak Ibu, ketika dia bertaubat memanggil nama ya Allah, ya Allah, itu beda pasti dengan panggilan orang yang sudah ahli ibadah, itu beda. Getaran di dalam hati itu pasti beda. Air mata yang mengalir dari mata itu berbeda dengan orang yang soleh, beda. Kenapa? Karena orang pendosa ini ketika datang kepada Allah, benar-benar yang diharapkan itu hanya Allah, tidak kata yang lain. Dia ngerasa diri dia kosong, tidak kata amal ibadah, hanya dosa yang dia bawa menghadap Allah, maka yang diharapkan hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang soleh kadang-kadang yang diharapkan adalah yang lain. Mungkin pengen dapat surga, mungkin bisa dapat ya Allah berikanlah balasan yang baik. Tapi kalau orang pendosa, dia datang kepada Allah itu murni karena meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa buah hasil dari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ketika kita istighfar itu pasti Allah ampuni dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat keburukan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma yastaghfirillah, kemudian dia apa? Minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Yajidillaha ghafurur rahima. Dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Maha mengampuni dan lagi Maha penyayang. Pasti diampuni. Kalau kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa buah hasil dari istighfar yang kita baca? Apa buah hasil dari kita bertobat kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta. Nah, kita mendapatkan cintanya Allah Bapak Ibu. Kalau kita sudah senang istighfar, senang bertaubat kepada Allah, itu kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba Allah 'abdan ista'malah. Ingat kata Nabi, kalau Allah sudah cinta sama satu hamba, Allah akan sibukkan dia. Allah akan sibukkan hamba tersebut. Maka sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Allah itu bakal menyibukkan hambanya. Allah akan sibukkan hambanya dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ini kalau tanda Allah cinta kepada hambanya. Banyak tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya itu banyak.
Pertama, hamba tersebut pasti disibukkan dengan hal-hal yang baik. Kedua, pasti di hadis yang lain Nabi mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah cinta sama satu hamba, pasti Allah akan uji. Jadi kalau kita menjadi hamba yang soleh, yang masya Allah, itu pasti diberikan ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Yang pertama, mungkin bisa untuk ngapusi dosa-dosa kita yang lalu. Yang kedua, untuk menaikkan derajat kita. Karena salah satu cara Allah untuk menaikkan derajat hamba itu ya diberi dengan ujian. Ya misalnya kita sekolah, naik kelas, ya ujian dulu. Ada ulangan semester, ada ujian semester. Biar apa? Ya biar naik kelas. Kalau tidak ada lulus, tidak naik kelas. Jadi semai-semai itulah. Kalau tidak lulus ujian ya sudah, semai-semai itulah. Cuma kalau pengen naik lagi derajatnya, naik lagi, ya pasti ada namanya ujian. Dan itulah yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta para sahabat, tabiin, ulama-ulama kita salafun saleh seperti dulu tuh, ya seperti itu. Ya mereka tuh mengalami ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Biar apa? Biar naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hasil buah istighfar yang kita baca dan kita bertobat kepada Allah itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat, orang yang rajin istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah. Kata Allah katakan dalam Al-Quran, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ini ada dua versi. Ulama tafsir mengatakan, yang pertama seperti yang Anda sampaikan dalam hadis Nabi tadi. Allah kalau sudah cinta, Allah akan sibukkan hamba tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang tadinya hobinya keburukan menjadi kebaikan. Nah, versi kedua, bagaimana Allah gantikan keburukan dengan kebaikan? Allah gantikan keburukan-keburukan dia di masa lalu dengan pahala-pahala yang baik. Jadi keburukan itu Allah hapus dan Allah ganti dengan pahala-pahala kebaikan. Jadi itu salah satu buah hasil daripada kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diceritakan juga suatu hari, mungkin ini satu kisah yang familiar, sering didengar pasti cerita ini. Ada seorang laki-laki. Jadi ini awal mula cerita ini turunnya ayat wa may yuhajir fisabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dalam keadaan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Jadi ada seorang laki-laki, gawinya ini bunuh wong. 99 wong lah dibunuhnya, Pak. Setelah itu dia pengen taubat. Setelah itu dia pengen bertaubat kepada Allah. Dia datanglah ke salah satu ulama di desa itu. Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai syekh. Ya ada apa kata syekh ini? Aku nak taubat sama Allah. Kira-kira diampuni tak dosa aku ni? Oh diampuni di syekh ini. Diampuni, tak mungkin diampuni. Emang dosa apa yang kau berbuat? Aku ni lah bunuh wong, 99 wong lah aku bunuh dengan tangan aku dewek katanya. Uji syekh tadi, nah kau dapat azab, tak jadi katanya. Tak mungkin kau diampuni sama Allah. Uji syekh tadi. Uji siapa? Uji pembunuh tadi. Ya sudah kalau syekh itu kepalang, bunuh juga syekh tadi itu. Genap 100. Kan 99 dibunuh juga genap jadi 100. Setelah itu apa? Aduh, ini cak tidak dapat ampunan, tidak bertobat akhirnya. Walhasil apa? Dia berjalan, ada satu rumah. Ketemulah di satu rumah, dia ketok rumah tersebut, ternyata ada seorang tua yang sedang tinggal di situ. Ditanya, wahai syekh, wahai orang tua, aku ini lah berbuat dosa banyak, aku ini lah bunuh 100 wong. 100 wong lah aku bunuh katanya, dengan tanganku dewek. Kira-kira aku bakal diampuni tak sama Allah dosa aku ni? Oh diampuni kata syekh tua ni.
Cak mano cagonyo? Nah, kau datang ke desa sebelah. Di situ ada orang alim, orang soleh. Di situ ada majelis taklim. Di situ ada majelis ilmu. Kau datang ke situ, kau belajar ilmu agama, kau taubat di situ, insya Allah taubat kau diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah girang, semangat, senang ini pendosa tadi jalan, semangat nih, jalan. Subhanallah, di pertengahan jalan ajal lebih cepat menjemput. Ini pendosa meninggal. Di tengah-tengah itu setelah meninggal turunlah dua malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat nikmat, malaikat baik. Berebutan dua malaikat ini nak ngambil arwah jasad daripada pendosa ini. Wah, malaikat azab, oh ini jatah aku ini, nak ku azab dia ni. Oh, kata malaikat rahmat tadi, oh tidak, ini punya aku. Akhirnya turunlah Allah utus malaikat Jibril untuk menengahi kasus tersebut. Setelah itu apa yang terjadi? Allah perintahkan diukur jarak dia meninggal, dari tempat dia meninggal sampai ke tempat majlis taklim itu berapa banyak. Apakah dari tempat dia ngebunuh orang syekh tadi sama majlis taklim tadi lebih mana yang dekat? Nah, diukur. Subhanallah Bapak Ibu, ketika diukur oleh malaikat, ini jarak lebih dekat menuju ke majlis taklim, tempat ulama yang mengajar majlis di situ. Subhanallah. Setelah itu apa? Maka ini diambil oleh malaikat rahmat. Nah, di dalam tafsir tersebut dikisahkan, ditambahi, sesungguhnya padahal aslinya itu orang itu lebih dekat ke tempat dia ngebunuh masih. Tapi karena kasih sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah, karena Allah tahu betul ini hamba pengen benar-benar taubat, benar-benar pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tambahkan satu jengkal panjangnya, dilebih ke sama Allah ke tempat yang lebih baik. Makanya orang tersebut diambil oleh malaikat rahmat. Nah, turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan cerita tersebut. Nah, ini dalilnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajrullah. Orang yang keluar dari rumahnya tidak berjalan ingin menuju Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah jalan dia mati. Misal nauzubillah, teman tidak usah nauzubillah, mungkin dari Bapak Ibu di sini ketika nak ke masjid, ketika nak hadir majlis taklim, tiba-tiba ajal menjemput. Nah, ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Matinya dalam keadaan untuk pergi ke tempat yang baik, menuju ke tempat yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tanda kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen bertobat, jangan pernah menunda-nunda. Wah, umur 40 masih muda, masih nak beladas lah segala macam. Jangan. Taubat itu setiap hari. Taubat itu setiap hari. Beb, kalau dosa lagi, beb, taubat lagi. Berdosa lagi, taubat lagi. Ya kata batas. Pernah juga ada Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, hari ini aku berbuat dosa. Ya. Besok aku taubat. Ya, kata Imam tadi. Besok aku berbuat dosa lagi. Ya, terus apa? Taubat lagi, kata Imam Hasan Al-Basri. Selagi dalam hati kau itu tidak ada mempermainkan Allah, taubat. Karena kita manusia itu adalah mahalun nisyan wal khata', kata beliau. Kita manusia ini memang tempat salah, memang tempat lupa, lalai. Tapi jangan menghalangi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat setiap hari, setiap melakukan dosa, istighfar. Pak, Bu, ketika Bapak Ibu melakukan dosa, contoh lu meninggal ke sholat subuh misalnya, tapi dalam hati ibu bapak itu masih ada rasa, aku tinggal sholat, sedih hati itu, bersyukur Bapak Ibu. Selagi masih ada rasa seperti itu dalam hati Bapak Ibu, bersyukur sama Allah. Artinya Allah masih sayang sama kita. Karena ada wong yang dia tinggal ke sholat, biasa baik, baca jangan apa-apa. Tinggal sholat subuh, tinggal sholat zuhur, asar, segala sholat ditinggalkan, hati biasa tentrem adem tak ada kata apa-apa. Nah, ini bahaya. Tapi kalau dalam hati Bapak Ibu masih ada rasa khawatir, ya Allah sedih, subuh tadi tinggal,
langsung cepet-cepet dikodok, sholat tadi cepet-cepet diganti. Nah ini bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah masih sayang sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya, jaduri sambil nunggu nasi. Masalah dia tadi yang sholat kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita menjadi makmum, ada imam itu tadi membaca Al-Fatihah dalam hati kita dia bacanya salah. Tahjud saya tidak dibaca yang kurang tekan. Jadi kita langsung mufarid apa yang kita terus sampai selesai. Jadi kita ketika makmum, jadi nih ya, ketika seorang makmum melihat imamnya salah, kita tahu nih, kita makmum tahu, makanya itu penting belajar. Kita makmum, tahu ini imam salah. Kalau kita terusi tetap meloi dia, sholat kita batal. Jadi jangan solusinya mufarokoh. Ketika kita benar-benar tahu imam ini salah, di tempat posisi-posisi yang memang kalau seandainya salah itu bisa membatalkan sholat. Salah satunya Fatihah, tasyahud, tasdid dalam Fatihah. Itu yang wajib-wajibnya itu. Salah nih bacaannya. Dan kita tahu kita dengar salah. Ya kita mufarokoh. Tapi mufarokohnya kalau bisa tetap ngimbangi gerakan imam biar tidak menimbulkan fitnah. Itu. Tidak putus. Tidak putus. Kita kan kita isi di situ tuh. Tidak putus. Putus itu kalau kita berlari. Selagi kita masih tegak situ tidak putus. Tapi kalau kita berlari, contoh kalau kita ini batal sholat, tidak kita batal sholat, kita harus keluar dari situ. Nah itu putus, sampai itu. Putus. Sampai tidak putus, tapi sholatnya kita lihat putus dari imam. Putus dari imam. Hah? Sholat DWA? Ya, sholat DWA tapi usahakan gerakannya tetap mengimbangi imam. Jadi jangan kita selesai dibaca Fatihah, baca ayat sudah, harusnya rukuk nih kan, imam belum. Kalau bisa baca lagi ayat-ayat panjang lagi sampai dia rukuk. Jangan gitu ini. Karena ngapa? Apalagi kamu sholat di depan, saper tamu, belakang imam nian, mufarokoh. Imam belum rukuk, kamu lah rukuk. Katanya gilo. Ya. Jadi banyak ini masih tersiap, Iya. Kita ini banyak ada yang bacaannya atau perbendaharaan bacaannya banyak, tapi tidak ada imam. Sedangkan yang kamu tadi kurang, tapi tidak ada imam. Tak beda. Yang kira-kira yang lebih layak jadi imam itu. Kira-kira gimana itu? Gimana? Bagaimana kira-kira? Apa di masjid kita di mana? Ya, mana Rabi? Mana kira-kira Rabi? Dah, ini. Jadi kalau seandainya kadang-kadang mungkin wong ini nak imam tidak pilih. Dia ngasuh tinggi salah. Ya mana sama-sama ngasuh salah kalau tidak bingung juga nah. Yang pintar sih yang maju, udah bebek. Ya intinya kalau ngerasa baca kita benar maju. Nah, itu baru benar. Jangan dikritik. Yang bisa ganti ini, yang pernah lurus, Pak. Iya, itu bisa. Jangan. Iya benar kalau nggak salah mundur, nggak baca bagus maju. Kalau sikit lagi, kepala buka. Kalau kamu salah ditegur jangan marah.
Kalau kamu salah, tidak salah, ditegur, jangan marah. Aku ya? Wallahu a'lam bishawab. Malam minggu di masalah